Setiap orang tentu berharap bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Tidak heran, berbagai cara akan dilakukan demi mewujudkan keinginan itu. Tapi tetap saja, meskipun kita berusaha sekuat tenaga, namun jika semesta tidak mendukung hubungan kalian, kalian tidak akan pernah bersatu. Begitupun sebaliknya, jika semesta mendukung hubungan kalian, maka sekalipun kalian saat ini saling berjauhan, semesta akan mendorong kalian untuk bertemu kembali dengan caranya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 sinyal dari semesta bahwa dalam waktu dekat ini, dia akan menjadi milikmu. 1. Kalian sering bertemu tanpa sengaja. Saat kamu sering bertemu dengannya di tempat-tempat yang tidak direncanakan, seperti bertemu di jalan, di acara yang tidak kamu duga, atau bahkan saat kamu sedang merasa ingin sendiri, ini bukan kebetulan biasa. Dalam psikologi, hal ini disebut sinkronisitas, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung. Ia percaya bahwa ada kejadian-kejadian yang tanpa kacak, tapi sebenarnya saling terhubung secara makna. Semesta memiliki caranya sendiri dalam mempertemukan dua jiwa yang ditakdirkan. Pertemuan tanpa rencana ini bisa menjadi cara semesta untuk menyatukan jalur hidup kalian secara perlahan, agar kalian makin terbiasa, makin dekat, dan akhirnya menyadari bahwa kehadiran satu sama lain terasa tidak asing lagi. Dalam banyak kepercayaan spiritual, pertemuan berulang juga dianggap sebagai sinyal bahwa energi kalian sedang tertarik satu sama lain. Ibarat dua magnet yang secara alami saling mendekat, kalian mungkin sedang berada dalam lintasan energi yang saling menarik. Jika pertemuan ini terjadi berulang kali, bahkan saat kamu merasa sedang menghindar, bisa jadi itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai, atau malah akan segera dimulai. Jadi, ketika kamu bertemu dia secara tidak sengaja, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu adalah cara semesta sedang mengarahkan dia jadi milikmu. 2. Merasa nyaman meski tidak bicara banyak. Ada perasaan aneh namun indah saat bersamanya. Meskipun tidak ada obrolan panjang, kamu tetap merasa tenang, aman, dan tidak perlu menjadi orang lain. Keheningan yang biasa canggung justru terasa menenangkan. Ini adalah tanda bahwa energi kalian selaras. Dalam perspektif spiritual, ketika dua jiwa terhubung secara alami, mereka tidak perlu banyak kata untuk merasa dekat. Kedekatan batin jauh lebih kuat daripada sekedar percakapan. Ini disebut soul resonance, yaitu getaran jiwa yang saling mengenali satu sama lain meski belum saling mengenal secara utuh. Psikologi juga menjelaskan bahwa rasa nyaman tanpa tekanan adalah indikator keterhubungan emosional yang mendalam. Artinya, kamu berada dalam zona psikologis yang sehat saat bersamanya. Kamu tidak merasa terintimidasi, tidak cemas, dan tidak merasa harus tampil sempurna, karena jiwamu merasa diterima. Jika kamu bisa duduk di dekatnya tanpa berbicara apa-apa, namun tetap merasa damai, itu bisa jadi tanda kuat dari semesta bahwa ikatan kalian bukan hubungan biasa. Rasa nyaman yang tulus adalah pondasi dari cinta yang bertahan lama. Dan saat semesta ingin kamu bersatu dengannya, biasanya hal pertama yang kamu rasakan adalah ketenangan. 3. Dia muncul dalam mimpimu berulang kali. Ketika seseorang muncul dalam mimpimu berkali-kali, terutama tanpa kamu pikirkan secara sadar sebelum tidur, itu bisa menjadi lebih dari sekedar bunga tidur. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan budaya, mimpi adalah salah satu media komunikasi bawah sadar yang digunakan semesta atau alam semesta untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa diungkapkan secara langsung dalam dunia nyata. Menurut teori psikologi dari Sigmund Freud dan Carl Jung, mimpi mencerminkan keinginan bawah sadar, konflik batin, atau bahkan perasaan yang belum disadari. Jadi jika dia terus muncul dalam mimpimu, bisa jadi ada ikatan emosional atau energi yang belum selesai antara kalian, atau justru sedang tumbuh. Di sisi spiritual, banyak yang percaya bahwa jiwa kita bisa saling terhubung dalam dimensi mimpi. Beberapa menyebutnya dream telepati atau koneksi jiwa. Ketika dua jiwa punya koneksi mendalam, semesta bisa mempertemukan mereka dalam mimpi sebagai isyarat bahwa hubungan itu memang penting atau ditakdirkan untuk berkembang. Mimpi berulang tentang seseorang juga bisa menjadi tanda bahwa semesta sedang mempersiapkanmu secara emosional untuk menghadapi kehadirannya secara nyata. Apalagi jika dalam mimpi itu kamu merasa bahagia, tenang, atau justru merasa ada pesan yang belum tersampaikan. Jadi, jangan abaikan mimpi yang terus-menerus menghadirkan sosok yang sama. Bisa jadi itu acara halus semesta menunjukkan bahwa dia memiliki peran penting dalam takdirmu.
4. Kamu merasa penuh harapan tanpa alasan. Pernahkah kamu merasa yakin bahwa dia akan menjadi milikmu, meskipun secara logika belum ada tanda yang jelas? Perasaan tenang, optimis, dan seolah-olah yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja muncul begitu saja, bahkan tanpa kamu tahu alasannya. Inilah yang sering disebut sebagai intuisi atau keyakinan dari dalam diri yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dalam konsep law of attraction, apa yang kamu pikirkan dan rasakan secara dominan akan menarik realitas serupa ke dalam hidupmu. Jadi ketika kamu merasakan harapan yang kuat dan positif terhadap seseorang, bisa jadi itu adalah energi dari semesta yang sedang menyelaraskan jalan kalian berdua. Harapan itu bukan ilusi, itu adalah sinyal vibrasi bahwa sesuatu yang kamu inginkan sedang bergerak mendekat. Psikologi juga mengakui kekuatan harapan dan ekspektasi positif. Ketika kamu fokus pada sesuatu dan keyakinan yang kuat, otakmu akan lebih peka terhadap peluang, tanda-tanda, dan pengalaman yang mendukung keyakinan itu. Ini disebut self-fulfilling prophecy. Ketika keyakinanmu sendiri membuatmu bertindak dan berpikir sesuai arah yang kamu yakini. Jika kamu merasakan harapan yang konsisten, dalam, dan damai saat memikirkan dia, bukan karena obsesi, tapi karena ada rasa yakin yang lembut, itu bisa jadi adalah suara dari jiwamu, yang terhubung dengan energi semesta bahwa dia memang bagian dari takdirmu. 5. Lagu atau kalimat tertentu tiba-tiba mengingatkanmu padanya. Pernahkah kamu sedang berjalan atau berkendara, lalu tiba-tiba terdengar lagu tertentu yang langsung membuatmu teringat seseorang? Atau kamu membaca kalimat dari buku, media sosial, atau bahkan papan reklame, lalu hati terasa seperti tersentuh karena seolah semesta sedang berbicara tentang dia? Jika hal ini sering terjadi, itu bukan kebetulan biasa. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan metafisika, semesta diyakini menyampaikan pesan lewat simbol-simbol, terutama melalui lagu, kata-kata, atau kalimat yang muncul di waktu yang sangat tepat. Ini disebut sebagai bentuk komunikasi tidak langsung dari semesta, yang hanya bisa dirasakan jika hati dan pikiranmu cukup terbuka untuk menangkapnya. Misalnya, kamu mendengar lagu yang liriknya sangat cocok dengan kisahmu dengannya, padahal kamu tidak sedang mencarinya. Atau kamu melihat kutipan tentang cinta sejati saat kamu sedang merasa ragu dengan perasaanmu. Momen seperti ini bisa jadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain, bahwa semesta ingin menguatkan hatimu atau mengarahkan fokusmu kepadanya. Secara psikologis, fenomena ini juga dikenal frekuensi illusion atau Bader-Meinhof phenomenon. Saat sesuatu yang berkesan di pikiran kita jadi terasa muncul terus-menerus, namun jika yang muncul bukan hal yang kamu cari dan tetap terasa bermakna, bisa jadi ini adalah bentuk sinyal batin yang terhubung dengan energi antara kamu dan dia. 6. Kamu tiba-tiba tenang saat melihat atau mengingatnya. Ada momen ketika hanya dengan melihat dirinya, entah secara langsung, dari kejauhan, atau bahkan hanya melalui foto atau bayangan dalam pikiran, kamu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan rasa gugup, tapi semacam ketenangan batin yang membuatmu merasa damai, aman, dan utuh. Itu adalah sinyal yang sangat halus namun kuat dari semesta. Dalam pandangan spiritual, ini disebut sebagai energi jiwa yang terhubung. Jiwa-jiwa yang memiliki ikatan kuat akan saling mengenali meskipun belum terikat secara formal. Ketika kamu merasa damai hanya dengan kehadirannya, itu bisa menjadi tanda bahwa jiwamu merasa pulang saat bersamanya. Kamu tidak harus menjadi versi terbaik dari dirimu, karena kamu merasa cukup apa adanya. Menariknya, perasaan tenang ini bisa datang bahkan ketika kamu sedang menghadapi masalah atau kegelisahan. Saat kamu mengingat dia, hati yang semula gelisah bisa perlahan mereda. Itu adalah sinyal yang tidak bisa direkayasa. Semesta kadang tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan rasa, dan rasa tenang adalah jawaban yang paling jujur. Jika kamu merasa damai hanya dengan kehadirannya saja, atau saat namanya terlintas, percayalah, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Mungkin itu tanda bahwa semesta sedang menuntunmu untuk tidak menyerah pada cinta yang memang sudah ditakdirkan. 7. Kamu dan dia mengalami waktu yang tepat bersamaan. Kadang, kamu merasa seperti hidup kalian saling berjalan dalam irama yang sama. Ketika kamu mulai membuka hati, dia pun sedang tidak terikat. Saat kamu mulai memperbaiki diri, dia juga terlihat tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang.
Atau kalian sama-sama berada di fase kehidupan yang sedang mencari ketenangan, makna, atau pasangan yang sesungguhnya. Ini bukan sekedar kebetulan, ini disebut sebagai divine timing atau waktu ilahi. Dalam konsep spiritual, semesta tidak hanya menyatukan dua orang karena cinta, tapi juga menunggu hingga keduanya benar-benar siap. Siap secara emosional, mental, bahkan spiritual. Ketika kamu dan dia mengalami momen perubahan besar secara bersamaan, seperti putus dari hubungan lama, pindah tempat, kehilangan, atau justru mendapatkan pencapaian baru, semesta sedang menyampaikan frekuensi kalian agar bertemu di waktu yang paling tepat. Dari sudut pandang psikologi, momen yang selaras ini memperbesar peluang keberhasilan hubungan. Hubungan yang sehat bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kesiapan dan kedewasaan. Tanda ini sering terasa samar, tapi jika kamu perhatikan, semua hal yang tadinya terasa menghalangi tiba-tiba menghilang. Kamu tidak harus memaksakan apapun, karena semua seolah-olah berjalan secara alami. 8. Kamu mampu menerima kekurangannya tanpa paksaan. Cinta yang dituntun oleh semesta seringkali terasa berbeda. Tidak heboh, tidak penuh drama, tapi mendalam dan menenangkan. Salah satu tanda kuat bahwa dia adalah orang yang akan menjadi milikmu adalah ketika kamu bisa menerima kekurangannya tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Kamu tahu dia bukan sosok sempurna. Kamu sadar betul akan sifatnya yang kadang keras kepala, sikapnya yang mungkin tidak romantis, atau latar belakangnya yang tidak ideal. Tapi anehnya, kamu tidak ingin mengubahnya. Kamu justru bisa melihat sisi baik di balik kekurangannya. Dalam sudut pandang spiritual, cinta sejati tidak datang untuk menyempurnakan, tapi untuk saling melengkapi. Ketika dua jiwa ditakdirkan bersama, mereka akan melihat kekurangan satu sama lain bukan sebagai beban, tapi sebagai ruang untuk saling mendukung dan tumbuh. Jika kamu merasa tidak terganggu oleh kelemahannya, bahkan justru merasa ingin melindungi dan merangkulnya apa adanya, itulah cinta yang dijaga semesta. Bukan karena dia sempurna, tapi karena hatimu tahu dialah yang tepat. 9. Kamu merasakan koneksi emosional yang dalam. Meskipun hubungan kalian belum terlalu dekat, atau bahkan belum terjalin secara resmi, ada sesuatu dalam dirimu yang merasa sangat terhubung dengannya. Kamu bisa memahami perasaannya hanya dari ekspresi wajah atau nada bicaranya. Kamu ikut merasa sedih saat dia terluka, dan ikut merasa hangat saat melihatnya bahagia. Dalam psikologi, ini bisa dijelaskan melalui konsep attunement, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan emosi dengan orang lain. Namun saat ini terjadi secara intens dan alami, itu bisa jadi bukan sekedar kecocokan, tapi pertanda bahwa kamu memiliki koneksi jiwa yang dalam dengannya. Banyak yang menyebutnya sebagai soul connection atau spiritual bond. Hubungan seperti ini melampaui logika. Kamu tidak tahu kenapa kamu begitu peduli, atau kenapa kamu merasa aman saat berada di dekatnya. Koneksi emosional yang dalam juga sering membuatmu lebih peka terhadap perubahan dirinya. Saat dia sedang tidak baik-baik saja, kamu bisa merasakannya meskipun dia tidak mengatakannya. Saat dia sedang dekat, hatimu menjadi lebih tenang. Dan saat dia menjauh, ada ruang hampa yang sulit dijelaskan. 10. Hal-hal aneh tapi indah mulai terjadi. Terkadang, semesta berbicara bukan lewat kata-kata, tapi melalui kejadian-kejadian kecil yang terasa tidak biasa. Misalnya, kamu sering melihat angka kembar seperti 11/11 atau 10/10. Tiba-tiba melihat pelangi saat sedang memikirkannya, atau hewan-hewan tertentu seperti kupu-kupu, burung merpati, atau capung sering muncul di sekitarmu. Dalam kepercayaan spiritual, hal-hal seperti ini disebut tanda-tanda semesta atau spiritual synchronicity. Mereka dipercaya sebagai cara alam semesta menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat, terutama dalam urusan cinta dan hubungan jiwa. Tak hanya angka, kadang kamu juga merasa seperti dipadu oleh kebetulan-kebetulan yang terlalu sempurna. Kamu memikirkan dia, dan tiba-tiba dia menghubungimu. Atau kamu ingin melupakannya, tapi justru semesta mempertemukan kalian di tempat tak terduga. Semua ini terasa seperti bagian dari skenario yang tidak bisa kamu kendalikan, tapi kamu rasakan maknanya. Secara psikologis, fenomena ini bisa dikaitkan dengan reticular activating system, yaitu sistem di otak yang menyaring informasi dan membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fokus emosi kita. Tapi ketika yang terjadi terasa terlalu tepat, terlalu dalam, dan terlalu sering, banyak orang percaya bahwa itu lebih dari sekedar fungsi otak.
Jika hal-hal aneh tapi indah mulai bermunculan saat kamu memikirkan dia, percayalah, itu bisa jadi semesta sedang menguatkan hatimu, memberi restu, atau bahkan membisikkan bahwa perjalanan cintamu sedang diarahkan menuju dia.